Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selama pandemi COVID-19 yang lalu, semua kegiatan, semua aktivitas kehidupan manusia itu dikonsentrasikan di dalam rumah. Yang bekerja di kantor work from home, dan anak-anak sekolah juga harus belajar di rumah. Anak sekolah di sini ya anak SD, SMP, SMA, madrasah, mahasiswa di perguruan tinggi, semua belajar di rumah. Tidak dibolehkan hadir di sekolah. Mahasiswa tidak diizinkan datang ke kampus. Guru dan dosen tidak diperkenankan mengajar di tempat biasa di ruang kelas. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di kantor lalu bekerja di rumah, mungkin efeknya ekonomi. Tapi kalau anak-anak sekolah, pendidikan, proses belajar mengajar dikonsentrasikan di rumah, maka efeknya itu kehidupan generasi bangsa yang akan datang. Belajar di rumah ketahuan oleh semua kita mengandung masalah yang sangat besar. Masalahnya menjadi sangat merisaukan. Apa masalahnya? Anak-anak menghadapi kesulitan dalam belajar. Sebetulnya kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa dan mahasiswa itu bukan hanya masa pandemi saja. Tetapi sebelum pandemi, kesulitan belajar itu juga sudah terjadi. Tetapi sebelum COVID, orang tua barangkali tidak tahu bahwa anak-anaknya mengalami masalah di dalam belajar. Orang tua begitu, maka gurunya juga sama. Rutinitas guru mengajar di sekolah, apalagi dosen memberi kuliah di kampus, berlangsung terus dari hari ke hari, seakan-akan tidak ada masalah. Ada satu dua guru, satu dua dosen katakanlah peka betul terhadap kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didiknya. Ada juga orang tua yang sadar betul anaknya mengalami kesulitan di dalam belajar. Tapi itu tidak menjadi kerisauan umum, tidak menjadi keresahan masyarakat secara keseluruhan.
pandemi COVID-19 menyadarkan semua kita bahwa anak-anak sekolah, murid SD, murid madrasah ibtidaiyah, sampai kepada mahasiswa di perguruan tinggi, mahasiswa di universitas di kota-kota kecil, universitas di kota-kota besar, bahkan universitas di luar negeri mengalami hal yang sama, yakni peserta didik, siswa, mahasiswa mengalami kesulitan di dalam belajar. Jadi ibarat bara dalam sekam. Selama ini kita melihatnya hanya asapnya saja, tetapi dengan pandemi COVID-19 apinya keluar, semua kita jadi tahu. Bagaimana menghadapi ini? Ini perlu diatasi bukan hanya karena COVID, tetapi setelah COVID tidak ada, kalau saja COVID akan hilang. Terlebih lagi kalau COVID masih jalan terus. Masalah di dalam belajar, kesulitan di dalam belajar bagi anak-anak sekolah, bagi mahasiswa harus diatasi. Pada episode yang lalu kita sudah menyampaikan 3 prinsip dasar. Prinsip pertama adalah belajar dari pengalaman sendiri. Prinsip yang kedua adalah menduplikasi, mengikuti cara orang lain di dalam belajar. Dan prinsip yang ketiga adalah menemukan sesuatu yang spesifik, keluar dari mainstream, keluar dari keadaan normal biasanya, umum ditemukan oleh orang banyak. Prinsip pertama harus diupayakan baik oleh murid, oleh siswa, oleh mahasiswa sendiri, menemukan pengalaman belajar yang bagaimana yang paling nyaman, paling cocok, paling efektif, paling sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ada orang yang belajarnya itu harus serius sekali, suasana harus tenang. Kalau pengalaman belajar seperti itu yang merasa paling cocok, maka situasi di rumah atau nanti situasi di sekolah harus diciptakan suasana yang tenang seperti itu. Belajar dengan serius. Tapi ada juga orang atau anak-anak sekolah yang senang belajar dengan situasi yang lebih rileks. Umpamanya dia belajar tidak duduk di atas kursi, tetapi justru lesehan, duduk di lantai, baik menggunakan tikar, karpet. Bisa juga ada anak yang lesehannya di atas tempat tidur. Jika situasi seperti itu yang kita temukan, yang didapati oleh orang tua sebagai pengalaman terbaik bagi anaknya untuk belajar, maka kita harus dukung. Jangan dimarahin. Orang tua marah, ibu-ibu sudah melihat anaknya belajar
di atas kasur marah. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah situasi yang paling nyaman, paling mendukung untuk dia di dalam belajar. Memang harus diperhatikan, jangan-jangan dia belajarnya itu sebaliknya, justru pengen malas-malasan. Itu yang dilarang. Jadi prinsip pertama itu adalah menemukan pengalaman belajar sendiri-sendiri per orang. Ini harus menjadi perhatian orang tua, begitu juga guru di sekolah. Tidak bisa 30 orang siswa di dalam satu kelas disamaratakan. Cara yang kedua atau prinsip yang kedua adalah belajar dengan mencontoh orang lain. Selama COVID, anak-anak bisa menelpon temannya. Kamu kalau belajar di rumah gimana sih? Wah, saya belajar di kamar. Di hadapan saya ada laptop. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga anak yang tidak demikian. Nah, kita bisa mencontoh anak kita atau siswa kita atau seseorang mahasiswa bisa mencontoh temannya yang lain. Barangkali itu nyaman untuk dia. Kalau tidak nyaman, telepon teman yang lain. Cari teman yang lain. Ditanya bagaimana kalau dia belajar. Jadi prinsip mencontoh orang lain itu adalah cara mudah untuk mengatasi kesulitan di dalam belajar. Tentu saja ada prinsip ketiga. Prinsip ketiga adalah di luar itu semua. Tidak seperti biasanya. Ada anak yang membaca buku sambil tengok kiri kanan. Tidak serius menghadapi buku yang sedang dia pegang. Ada anak yang seperti itu. Atau ada anak yang baru berasa enak belajar kalau tidak di dalam ruangan. Ya, belajar secara online itu bisa pakai handphone. Anak-anaknya keluar ke taman umpamanya. Itu keluar dari kebiasaan, keluar dari standar. Mungkin di dalam penerapannya tidak kaku satu persatu. Masing-masing orang bisa mengkombinasi, memvariasi, lalu menemukan mana yang paling sesuai. Jadi tidak bisa distandardisasi, dia mengikuti pola yang pertama saja. Yang ini prinsip yang kedua yang bisa diterapkan. Tidak bisa. Manusia adalah makhluk yang sangat situasional, sangat tergantung dengan ruang dan waktu. Yang paling penting adalah kita memiliki kesadaran untuk bagaimana mengatasi kesulitan di dalam belajar. Kesulitan di dalam belajar tidak boleh dibiarkan saja. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, sampai seterusnya. Hasilnya sangat tidak baik. Guru juga begitu. Jangan merasa bahwa semua proses pembelajaran yang dia suguhkan di dalam kelas selama ini sudah baik. Harus dievaluasi kembali apakah anak-anak mengalami kesulitan dengan cara saya. Prinsip-prinsip itu bisa menjadi pedoman utama atau pedoman awal untuk mengembangkan, untuk mengeksplorasi, mencari lebih lanjut
mana solusi yang paling tepat. COVID-19 dengan demikian meningkatkan perhatian kita terhadap dunia pembelajaran. Jadi hikmah yang kita dapatkan mudah-mudahan setelah nanti proses belajar bisa berjalan normal, kesulitan-kesulitan belajar pada anak-anak menjadi teratasi. Mudah-mudahan perbincangan sekali ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.